Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan di sini membahas mengenai persamaan diferensi dan dinamik. Nah, pertama ini adalah analisis ekonomi dinamik. Jadi ini konsep dasar permodelan waktu dalam ekonomi. Di sini kita menghubungkan variabel pada periode waktu yang berbeda. Ya, jadi pakai time ya, T. Nah, fokusnya ini adalah pada proses perubahan, bukan hanya hasil akhirnya ya. Jadi proses perubahannya. Sebagai contoh soal, misalkan seperti ini. Jadi misalkan ada seorang petani ya, memutuskan jumlah bibit yang ditanam itu Q pada waktu T. Nah, ini yang ditanamnya ini didasarkan pada separuh dari hasil panen tahun lalu. Tambah dengan cadangan tetap itu adalah 20 unit. Nah, bagaimana persamaan diferensinya? Dituliskan seperti ini. Time T tahun lalu kan T-1 ya. Proporsinya 0,5. Konstantannya 20. Jadi, nah ini T dengan 0,5 Q T-1 plus 20. Nah, lalu berikutnya adalah solusi iteratif. Kalau solusi iteratif ini berarti mencari nilai variabel secara manual, periode demi periode. Nah, metode ini berguna untuk apa? Untuk melihat pola pergerakan angka pada periode awal. Oke. Nah, contoh soalnya diketahui persamaan YT itu adalah 2 kali dari Y tahun sebelumnya, YT-1 dikurang 1. Nah, misalkan di sini nilai awalnya Y0 itu adalah 3. Nah, ini tentukan nilai Y pada periode ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, berarti gimana kita caranya? Kita hitung satu-satu berarti. Nah, T1, nah, kita masukkan ini. Yang Y1 berarti kita pakainya Y0. Kan? Terus untuk yang Y2 berarti kita pakai yang tadi dari nilai Y1. Nah, untuk yang T3 yang time ketiga berarti di sininya kita pakai yang sebelumnya. Karena kan tadi bisa dilihat ya, ininya adalah YT-1. Oke. Nah, ini bisa dilihat bahwa nilainya itu terus membesar atau divergen. Nah, yang berikutnya adalah persamaan diferensi. Nah, berikutnya adalah solusi persamaan diferensi. Jadi, kita menggunakan rumus umum untuk prediksi YT pada T di manapun. Nah, ini sebagai contoh soalnya. Ini soal kestabilan. Jadi contoh, selesaikan persamaan YT sama dengan 0,5 YT-1 plus 6 dengan Y0 sama dengan 10. Cari nilai keseimbangannya, terus solusi umumnya, apakah model ini stabil. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini A-nya itu 6, B-nya tadi min 0,5. Oke. A-nya 6, ya A-nya ini B-nya ini min 0,5. Oke. Nah, berarti Y bintangnya adalah 6 per 1 min B. Nah, berarti jadi 6 per 1,5. Berarti Y bintangnya keseimbangannya adalah 4. Nah, solusi umumnya berarti kita masukkan yang Y tadi, Y 94. Berarti YT itu adalah 10 min 4 ya, dikalikan B pangkat T ditambah 4. Nah, sehingga ininya adalah 6 dikalikan min 0,5 pangkat T ditambah 4. Nah, ini kenapa bisa seperti ini ya? Nah, ini asalnya ini kan Y ya.
Y bintangnya 4 nih. Nah, Y bintangnya ini kita masukkan itu nah ini ke sini ya. Ini Y0 nya 10 sorry, nah, Y0 nya 10 Y bintang. Oke, kita lihat sekali lagi. Ya, nanti kita cek lagi ya. Nah, ini kestabilannya, nah karena nilai B absolutnya itu bisa dari 1, maka model ini itu konvergen. Lalu berikutnya adalah model ekonomi makro keynesian. Ini biasanya nanti di ekonomi makro ya, kita mencari di sini marginal propensity to consume. Nah, contoh soalnya seperti ini. Oke, C sama dengan 0,8 YT min 1 plus 100 I 300 Y0 4.000. Tentukan pendapatan nasional keseimbangan intertemporal. Nah, caranya kita ini bentuk persamaannya. Nah, lalu dicari keseimbangannya. Nah, keseimbangannya kan ada Y dan di situ juga ada Y juga kan. Nah, maka bisa dicari di sini keseimbangannya adalah ya seperti ini. Terus per 1 min 0,8. Ada artinya di sini ini seimbang ya. Y ini dan ini sama. Seperti itu. Oke. Lalu berikutnya adalah di sini penyesuaian harga duopoli. Ini interaksi strategis antara perusahaan atau penyesuaian harga pasar. Nah, fokusnya di sini adalah pada interaksi antara Ki yang sekarang dan Ki yang diputuskan berdasarkan harga dari periode sebelumnya. Nah, contoh soalnya, misalkan diketahui harga yang sekarangnya Ki-nya itu 10 min 2P. Nah, harga yang tadi diputuskan berdasarkan harga periode sebelumnya itu adalah ternyata P min 2. Nah, itu kan persamaan diferensi untuk harga. Itu kan apakah harga akan stabil. Oke, ya. Nah, ini sebenarnya kita kayak menghitung keseimbangan saja. Kan di sini bedanya PT sama PT min 1. Oke. Nah, di sini ada kestabilannya, koefisien B-nya. Nah, yang ini koefisien B-nya itu yang min 0,5 ya. Nah, ini kalau diabsolutkan, ternyata itu bentuknya dari 1. Nah, ini akan berarti konvergen. Jadi kalau misalnya stabil itu berarti di sini adalah kalau konvergen. Ya. Nah, efeknya apa? Harga di sini akan berfluktuasi, namun lama-kelamaan menuju keseimbangan. Oke, nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.